Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah anak-anak, dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Dan pernahkah kalian tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Suatu hari, Ita dan Putri tidak sengaja bertemu di toko. Lalu, Putri bertanya, "Putri, kamu beli apa, Ita?" "Ita, aku membeli telur, tepung untuk ibuku." "Putri, aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan ibuku." Nah, anak-anak, dari cerita gambar tersebut menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial, kita juga memerlukan kebutuhan kita melalui orang lain. Contohnya seperti Ita dan Putri membeli kebutuhannya, salah satunya dengan berbelanja ke toko, dan sebaliknya, pedagang menyediakan kebutuhan tersebut. Namun, apakah kemudahan seperti ini akan berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama penjelasan berikut. Nah, anak-anak, salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bekerja. Seperti contohnya, nelayan bekerja di tengah laut untuk mendapatkan ikan, petani bekerja membajak sawah untuk menghasilkan padi yang dapat dikonsumsi atau dimakan bersama keluarga. Namun, ada kalanya kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbatasnya pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, untuk orang yang tinggal di daerah pantai, secara geografis berbatasan dengan laut. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tinggal di daerah ini mayoritas hanya dapat menghasilkan kebutuhan yang bersumber pada daya alam laut seperti ikan, kerang, rumput laut, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah pasti berbeda-beda dan cukup beragam, tergantung dengan kondisi geografis yang dimiliki daerah tersebut. Bagi orang yang tinggal di daerah dataran rendah, sumber daya alam hasil tanah akan melimpah ruah. Sementara, orang yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki keterbatasan itu. Contoh salah satu hasil sumber daya alam dataran rendah yaitu seperti pada gambar berikut. Petani sedang memanen padi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Tidak semua orang memiliki keahlian yang mumpuni dalam melakukan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, sehingga butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Contohnya, salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengolah padi sampai menjadi beras. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, sebelum adanya uang, salah satu cara memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan cara sistem barter. Sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Nah, pada awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha yang dilakukan antara lain adalah berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhannya. Keterbatasan kebutuhan, kondisi geografis, dan sumber daya alam memaksa manusia untuk bertukar barang kebutuhan pada masa itu. Nah, awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Seperti pada gambar, terdapat ada beras, perhiasan,
kulit kerang, ikan, kulit hewan, dan gigi ikan paus. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan pengelompokan, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Kemudian, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar. Contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau Rp100.000. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, berdasarkan nilai. Full body money atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Kemudian, representative full body money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Kemudian, uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Dan yang keempat yaitu berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Kemudian, uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain sebagainya. Kemudian, uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar!